Sekarang kita tuliskan notasi selnya yang ditanya bagian B. Kalau notasi sel yang kita tuliskan berarti katoda dulu atau anoda dulu. Anoda dulu kan, seperti soal yang nomor 1 tadi. Anoda yang kita tulis terlebih dahulu. Berarti kita tuliskan yang pertama itu kan ada elektroda anodanya kan, kita tuliskan PT. Ini kan Ina dalam solid kan fasanya. Terus kita buat apa lagi? Tuliskan fasa gasnya kan, ada fasa gas di sini. Ini kan anoda duluan kan. Dan anoda kan yang terjadi oksidasi di SO4 karena potensial reduksinya kecil dibandingkan dengan tembaga. Kemudian kita kan O2 dalam gas. Terus kita buat lagi pemisahnya yang menandakan dia beda fasa. Elektrolit anodanya kan SO4 2-. Yang ini dalam aqueous juga. Kemudian kita tuliskan jembatan garam. Lalu yang mengalami reduksi kan ya nilainya paling besar kan, nilai positifnya yang paling besar. Lalu kita tulislah yang katoda elektrolitnya. Katoda elektrolitnya apa? Cu2+ dalam aqueous. Kita buat misalnya elektrodanya. Di sini kan ada elektrodanya kan Cu. Kita buat dia Cu dalam solid. Oke, kita masuk ke yang bagian C. Kita disuruh menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda. Pertama kita tulis yang katoda dulu. Kalau yang di katoda kan dia yang memiliki nilai positif potensial reduksi yang lebih besar kan. Maka yang mengalami katoda adalah cuprum. Oleh karena itu kita tulis. Kemudian kita tulis yang di anoda. Yang di anoda kan yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi kan dia yang sulfat SO4 2-. Kita tuliskan dia. Ini kan saya sudah buat reaksinya. Karena dia mengalami oksidasi, makanya jumlah elektronnya ini harus di sebelah kanan kan? Karena dia oksidasi melepas elektron. Kita balikkan dia ditambah 2H2O liquid menghasilkan SO4 2-. Aqueous tambah 4H positif tambah 2 elektron. Yang ininya kita balik. Ingat juga reaksi ini bisa dalam kesetimbangan kan? Dia bisa bolak-balik seperti ini. Oke, kita masuk ke soal yang bagian D. Sel galvani pada keadaan standar atau delta G 0. Kalau disuruh mencari delta G 0, rumusnya apa? Kalau dalam keadaan standar, dia pasti delta G 0 sama dengan min RT ln K. Kalau dia dalam keadaan standar kan? Bedanya kalau dia dalam keadaan tidak standar, kita bisa buat delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln Q, ya kan? Selain itu, delta G0 kita dapat tuliskan lagi. Kalau delta G dalam keadaan standar sama dengan NF potensial sel dalam keadaan standar. SL yang ini apa? SL yang ini harus kita cari. Kita cari selnya pada keadaan standar N0 katoda dikurang N0 anoda kan? Berarti katoda yang mana tadi? Katoda yang ini kan? Yang mengalami reduksi positif 0,34 dikurangi dengan positif 0,17 kan? Tandanya tidak usah diubah. Oleh karena itu, sel pada keadaan standarnya adalah 0,17. N yang ini berapa? N-nya yang melepas elektron kan? Berapa? 2. Makanya kita tulis N-nya sama dengan 2. F-nya berapa? F-nya sama dengan 96.500 kolom per mol. Oleh karena itu, kalian bisa hitung delta G dalam keadaan standar adalah 2 dikali 96.500 dikali dengan 0,17 volt. Ini satuannya apa? Makanya kalian hitung sendiri, dapatlah delta G-nya nanti. Oke, kita masuk ke soal yang bagian F. Diketahui ada setengah sel yang berisi larutan besi pada sel galvani di atas tadi. Ada 50 ml larutan FeO4 0,1 molar.
Kemudian ditambahkanlah si 50 mili NaOH ini dengan konsentrasi sekian. Terbentuklah endapan FeOH 2 kali. Setelah keseimbangan tercapai, dilakukanlah pengukuran potensial sel dan diperolehlah datanya sekian. Dan ditanya tentukan nilai KSP dari FeOH 2 kali. Ini adalah soal kombinasi antara elektrokimia dan mencari KSP-nya. Kemudian perhatikan, di dalam larutan yang mengandung Fe ini kan ada 50 mili larutan FeOH4 0,1 molar. Berarti konsentrasi Fe di sini 50 mili dikali 0,1 molar. Ini sama dengan 5 milimol kan? Oke, sekarang ya konsentrasi dari OH minusnya. Konsentrasi OH minusnya 25 milimol karena 50 mili dikali 0,5 molar. Ini kan hasilnya 25 milimol. Kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksinya apa? Reaksinya Fe2 positif ditambah dengan 2 OH min. Ini setelah kan menghasilkan ini kan FeOH 2 kali. Karena ini ada 2, makanya tadi saya buat koefisiennya di sini 2. Kemudian kita tulis mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula dia berapa? Dia 5 milimol kan? Yang ini juga 25 milimol. Yang ini belum terbentuk. Kemudian setelah bereaksi, yang menjadi reaksi pembatas pastilah si Fe kan? Berarti dia 5, di sini berapa? Di sini 10, di sini 5. Kemudian ini habis bereaksi, di sini sisa tinggal 15 milimol. Si konsentrasi si OH-nya di sini juga 5. Maka dari sini kita bisa dapat menuliskan bahwa dari reaksi ini KSP-nya sama dengan konsentrasi Fe2 positif dikali dengan konsentrasi OH minus dikuadratkan. Konsentrasi OH minus di sini berapa? Yang kita tulis yang mana? Yang kita tulis adalah sisanya ini, bukan yang ini, karena dia sudah bereaksi kan? Jadi kita tulis konsentrasinya dari OH minusnya ini kan 15 milimol. Maka kalau dalam molar berarti dibagi dengan 100 mili. Total dari volumenya kan 50 dan 50. 100 mili karena kita sudah mencampurkan tadi. Kita sudah mencampurkannya, makanya volumenya 100 mili. Makanya untuk menghitung konsentrasinya yang ini kita harus membagikannya dalam 100 mili. Kalau dalam 100 mili berarti molarnya si OH minus ini sama dengan 0,15 molar. Kuadratkan. Oke, kita sudah dapat konsentrasi OH minusnya. Sekarang kita cari konsentrasi Fe2 positifnya. Dari mana? Dari elektrokimianya kan. Untuk mencari konsentrasi kita bisa gunakan persamaan Nernst. Persamaan Nernst sama dengan SL. Q-nya di sini apa? Q-nya adalah yang aqueous aja kan? Yang aqueous yang mana? Yang aqueous hanya Fe2 positif. Makanya kita buat Fe2 positif. Nah, dari sini lah kita datang ini dibagi 1. Berarti SL-nya berapa? SL-nya sama dengan yang sudah dikasih tahu kan? 1,175 dikurang dengan R-nya kita pakai mana? 8,314 Joule per mol K dikali 298 K dibagi dengan elektronnya tadi berapa? Kita dapat 2 kan? Dikali coulomb per mol ln. NaOH cell-nya sudah dikasih tahu tadi kan di soal, kita peroleh dari data bahwa NaOH cell-nya sama dengan 0,789. Ini kita peroleh dari data ya diberitahu. Oleh sebab itu kita lanjutkan 0,789. Maka 0,789 dikurang 1,175 dikali dengan 2 dikali 96.500 dibagi dengan 8,314 dikali 298. Maka diperoleh nanti ln Fe2 positifnya sama dengan minus 30,07. Konsentrasi Fe2 positifnya sama dengan 8,79 dikali 10 pangkat 14. Data yang ini kita pergunakanlah untuk mencari KSP yang di sini 8,75 kali 10 pangkat minus 14 dikali dengan yang ini. Diperolehlah KSP-nya sama dengan 1,97 kali 10 pangkat minus 15.
Selanjutnya untuk soal yang nomor 5 diketahui sebuah laboratorium mendapat tugas untuk menentukan konsentrasi dari ion Cu2 positif dalam sampel air. Untuk melakukan pengukuran dilakukan dengan menggunakan sel elektrokimia yang terdiri dari elektrodanya itu perak atau Ag yang dicelupkan ke dalam larutan perak nitrat. Kemudian dihubungkan oleh jembatan garam ke setengah sel yang mengandung elektroda Cu. Setengah sel Cu diisi dengan sampel air. Pada analisis satu sampel, air diketahui potensial pada suhu ruangnya adalah energinya 0,62 volt. Elektroda Cu berbuatan negatif, bertindak sebagai anoda. Berarti sisanya si Ag pasti katoda yang mengalami reduksi. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi ion Cu2 positif dalam sampel air tadi. Ini merupakan salah satu contoh soal aplikasi yang menggunakan topik elektrokimia untuk menghitung konsentrasi mineral di dalam air. Oke, pada soal ini kan SL-nya sudah diberitahu 0,62 volt. Maka dari sini kita dapat menentukan NO selnya. Yang ditanyakan di sini adalah konsentrasi ion Cu2 positif. Oleh karena itu kita dapat menggunakan persamaan untuk mencari Q-nya berapa. Dari Q-nya ini kita dapat menentukan konsentrasi dari si ion Cu2 positifnya. Sebelum menyelesaikan masuk ke persamaan Nernst, kita ketahui kan si Cu di sini adalah anoda, maka di sini mengalami oksidasi. Sedangkan Ag yang di sebelah sini adalah katoda dan yang mengalami reduksi kan. Sekarang kita tulis reaksi selnya. Dari persamaan ini kita dapat menentukan N-nya, jumlah elektronnya, dan NO selnya. N-nya di sini berapa? 2 elektron. Kenapa 2 elektron di sini? Cu menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron. Untuk yang anoda dioksidasi kan di sebelah kanan. Berarti dia adalah 2 elektron di sini, sama dengan Ag positif. Kita samakan 2 elektron. Terus NO selnya dapat dari mana? NO selnya kita peroleh dari tabel ini. Kita cari NO selnya. NO selnya sama dengan yang NO katoda kurang NO dari anoda. Katodanya di sini kan Ag. Berarti kalau dari Ag positif tambah elektron, 2 elektron menghasilkan Ag kan? NO-nya berarti 0,8. Berarti NO katodanya sama dengan positif 0,8 dikurang dengan katodanya Cu menjadi Cu2 positif. Kita tinggal kurangkan 0,34 volt. Maka diperoleh NO selnya pada keadaan standarnya adalah 0,46 volt. Kita masukkan ke persamaan Nernst. SL sama dengan yang ditulis di sini hanyalah yang khusus untuk berfasa aquos, sedangkan solid tidak kita tuliskan. Maka dari sini SL-nya kan tadi sudah diberitahu, SL-nya adalah 0,62 volt. Kita tuliskan 0,62 volt. SL-nya juga sudah dikasih tahu 0,46 volt. R-nya 8,314 Joule per mol K. Apabila suhu tidak diberitahu, kita anggap dia 25 derajat Celcius pada suhu ruang. Maka 25 derajat Celcius ditambah 273 menghasilkan 298 Kelvin. Dibagi dengan 2 elektronnya N. Ini adalah N. F-nya 96.500 kolom per mol. Ln Cu2 positif yang mau dicari tadi kan dari soal. Ln Cu2 positif dibagi dengan konsentrasi Ag positif dikuadratkan. Oke, kita sekarang mencari ln dari Cu2 positif yang tidak diketahui. Nah, sekarang variabel yang tidak diberitahu adalah yang ini kan, ln Cu2 positif dibagi dengan Ag positif dikuadratkan sama dengan ini kan di solve, yang ini dikurang ke sini, yang ini dipindahkan juga ke sini, minus 12,5. Dari sini ini untuk menghilangkan ln-nya maka kita antilogkan kan. Kalau kita antilogkan berarti Cu2 positif Ag positif kuadrat sama dengan E pangkat minus 12,5 kan. Maka diperolehlah hasilnya adalah Cu2 positif dibagi dengan Ag positif 4 dikali 10 pangkat minus 6. Tadi kan kita sudah diberitahu untuk konsentrasi Ag-nya berapa? 0,32
225 molar. Berarti untuk konsentrasi Ag positif di situ adalah 0,225 molar. Maka dari situ kita dapat menentukan konsentrasi si Cu. Berarti Cu2 positif konsentrasinya dibagi dengan 0,225 dikuadratkan sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6. Ini tinggal dikalikan silang. Diperolehlah bahwa konsentrasi Cu2 positif sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 7 molar.